So now sit down, please. Face this way. Okay. Right. Today we're going to start our event, our adventures. And how excited are you to be here? Very excited. Very. Okay. So this is a mushroom farm, and we're going to tour here and also have lunch here. It started this place in 1997. Today he will be giving you explanations and also the tour with him and his team. Okay, first of all, give a round of applause for Selamat pagi adik-adik semuanya. Peserta field trip ya dari Brighton High School ya. Selamat datang di tempat kami di namanya ini daerah Cisarua. Jadi Kabupaten Bandung Barat dengan ketinggian dari permukaan laut itu 1.200 meter di atas permukaan laut. Cuman mohon maaf di sini AC-nya tidak bisa dimatiin. Itu AC-nya nyala terus 24 jam. Jadi di sini dingin terus udaranya. Jadi kalau untuk usaha pertanian untuk di daerah sini sangat cocok sekali untuk pertanian. Kebetulan saya di sini budidaya jamur tiram. Mungkin adik-adik sekalian ada yang suka juga kan, yang sering makan jamur ya. Jadi jamur itu mungkin sedikit diperkenalkan. Yang saya tanam di sini namanya jamur tiram. Itu yang oyster mushroom yang kita tanam di sini. Itu warnanya ada yang putih, ada yang coklat, ada yang pink, ada yang kuning, ada yang grey, itu macam-macam. Tapi yang kita budidayakan di sini itu yang warna putih. Karena yang berwarna yang lain konsumen masih belum suka, mereka takut keracunan karena ada warnanya. Karena indikasinya kalau jamur yang beracun itu biasanya warnanya yang sangat mencolok, ada kuning, merah, pink, itu ada yang beracun. Tapi ada ciri khas di jamur itu yang yang cirinya jamur yang beracun biasanya di tangkainya itu ada seperti cincin melingkar. Jadi hati-hati juga mungkin kalau pas adik-adik sekalian main ke gunung, ada camping, menemukan jamur itu hati-hati karena banyak sekali mungkin ribuan jamur yang beracun yang belum teridentifikasi. Jadi yang kita budidayakan di sini itu semua dijamin itu tidak beracun, itu aman untuk dikonsumsi. Mungkin pembukaan segitu aja dulu. Mungkin ada dari ibu itu yang mau sedikit yang mau disampaikan. Kita lanjut lagi sebelum kita melihat di lapangan. Oke, saya Wika Lawrence. Saya petani organik. Dan saya ingin bertanya pada kalian sebelum kita lanjut, siapa yang punya cita-cita pengen jadi petani? Saya yakin tidak ada. Sudah berapa ratus sekolah yang datang ke sini. Kalau saya tanya siapa yang punya cita-cita jadi petani? Nah, kenapa kalian ada di sini? Karena saya akan jelaskan petani sekarang. Kalau saya bicara petani, apa sih yang ada di dalam bayangan kalian? Ya? Oh, cuma padi saja. Terus apa lagi? Panas-panasan. Terus sawah. Ya, terus orangnya gimana? Capek. Bayangan kalian, petani itu selalu kotor, selalu kumuh, miskin, nggak pernah makan daging, mungkin makannya cuma sama garam aja, atau nasi sama garam, atau sayur aja. Dan di sini saya akan memperkenalkan pada kalian bahwa petani itu bukan hanya berkotor-kotoran dengan lumpur, dengan tanah, ya, apalagi dengan teknologi yang canggih sekarang ini. Dan petani itu bukan hanya petani sayur dan petani yang menanam padi di sawah dengan lumpur yang kotor-kotor. Tetapi petani itu ada petani sayuran, ada petani jamur, ada petani bunga, yang ada juga yang bertani buah-buahan sekarang.
buah-buahan ini juga bermacam-macam. Begitu. Nah, mudah-mudahan dengan kalian datang ke Lembang ini, kalian bisa lihat petani itu sekarang bagaimana. Sekarang kalian berada di sini karena ini ada apa namanya? Ada kaitannya antara sayuran, petani jamur, petani bunga. Nanti kalian yang akan lihat ya. Kemudian mengapa jamur kita perkenalkan? Kalian harus melihat prosesnya, bagaimana proses dari awal sampai menjadi jamur, sampai menjadi makanan yang tersedia di atas meja. Sehingga mudah-mudahan kalau kalian sudah melihat bagaimana proses dari awal, kalian bisa menghargai makanan yang ada di atas meja yang dihidangkan oleh mama-mama kalian di rumah, ya, itu melalui proses yang sangat panjang dan berat. Sehingga dengan pelajaran nanti ini kalian bisa menghargai, tidak membuang-buang makanan lagi. Karena membuang makanan yang kalian makan artinya kalian akan membuang modal, kalian membuang tenaga, kalian membuang waktu. Itu yang akan dibuang. Sekecil apapun makanan itu yang tadi saya sebutkan, itu yang akan dibuang, terbuang sia-sia. Jadi kalian tidak menghargai waktu, tidak menghargai tenaga, tidak menghargai modal yang sudah dikeluarkan oleh petani dan orang tua kalian. Dan mengapa jamur? Jamur saat-saat ini sudah jadi tren, makanan pilihan, terutama bagi mereka yang vegetarian. Tahu artinya vegetarian? Tahu ya? Mereka yang tidak suka daging atau tidak makan daging karena kesehatan ataupun karena religi mereka, kepercayaan mereka, ya. Nah, jamur adalah salah satu alternatif sebagai pengganti daging. Nah, nanti kalian akan bisa melihat atau merasakan menu-menu yang disediakan di sini. Tolong jangan ada kata-kata aku nggak suka. Coba dulu, baru bisa bilang lagi ya. Coba dulu, selalu mencoba sesuatu yang baru. Ya, nah, itu pesan dari saya. Dan sekali lagi selamat menikmati hari ini dengan segala aktivitasnya bersama Pak Haji Mamat. Terima kasih. Mungkin sedikit kita lanjutkan ya. Jadi mungkin ya adik-adik sekalian itu yang dinamakan petani apa mungkin menyangka kalau petani itu ya penting miskin harus main lumpur, harus main tanah, itu enggak sebetulnya. Jadi adik-adik itu misalkan mau jadi petani ya jangan jadi petaninya lah, jangan pegang cangkulnya, tapi dari adik-adik itu yang punya aset yang banyak dengan finansial yang cukup banyak. Adik-adik itu bukan jadi petani pegang cangkul dan misalkan usaha jamur kita harus bikin jamur sendiri, tapi adik itu istilahnya mungkin dulu itu salah pengertian mungkin ya tentang pertanian. Coba kalau dibilangnya pengusaha, itu kan sama sebetulnya petani itu pengusaha. Kalau misalkan adik-adik jadi pengusaha, berarti adik-adik punya lahan, punya tenaga kerja. Jadi bukan adik-adik sendiri yang harus turun ke lapangan jadi petani, tapi bukalah lapangan pekerjaan. Jadi sekarang itu trennya jangan lagi begitu Anda lulus SMP, SMA, kemudian kuliah, lulus kuliah jadi sarjana. Sekarang itu trennya bukan lagi harus mencari pekerjaan. Itu harus kita rubah ya, tapi kita ciptakan lapangan pekerjaan, bisa memperdayakan tetangga sekitar, orang-orang yang dari mana gitu kan bisa kita pekerjakan. Mungkin karena dibilang petani itu mungkin pernah lihat profil seorang petani kan, pakai topi caping,
bajunya jelek, duduknya di atas gerbong. Tapi kalau dibilang pengusaha itu profil di buku waktu saya SD itu yang namanya pengusaha itu dia pakai jas, mobilnya bagus di belakangnya, dia bersandar di belakang mobil yang bagus. Itu mungkin adik-adik akan tertarik. Gitu. Jadi bukan petani juga bukan jadi petaninya, tapi jadilah pengusaha pertanian. Seperti contoh, mungkin adik-adik kenal dengan yang namanya Bob Sadino. Bob Sadino itu dia petani gitu. Dia petani yang ya sukses gitu. Dia kan tidak berkotor-kotoran gitu. Banyak sekali orang-orang yang jadi petani itu tidak terjun langsung di kebun, tapi mereka mempekerjakan orang. Kita hanya memanajenya saja gitu. Jadi bukan lagi kalau dulu itu kita bertani, tanam, panen, jual. Sekarang itu bukan seperti itu lagi, harusnya panen, olah, baru jual. Yang harganya dari 5.000 per kilo kalau kita olah dulu itu bisa meningkatkan nilai jual. Itu harganya akan jauh lebih mahal kalau daripada kita panen kemudian kita jual. Ini mungkin penjelasan sementara dulu. Jadi kita lihat bagaimana sih proses pembuatan jamur itu seperti apa. Kita bisa keliling di sana, mungkin ada juga nanti mau coba belajar bagaimana sih mengemas jamur itu gitu. Jadi petani itu bukan berarti kita hanya petani hanya jadi bosnya saja, tapi kita harus tahu kapasitas pekerja itu kalau mengerjakan ini dia buat berapa bungkus per hari, sehingga kita kalau jadi bosnya petani itu tidak akan dibodohin sama yang kerja. Jadi kita tahu. Itu mungkin untuk sementara cukupkan sekian dulu, nanti kita sambil keliling kita ada penjelasan. Dulu mau boleh dicoba dulu. Jamur crispy, boleh. Itu sebelum kita ke sana kita coba dulu makan. Silakan ambil ya satu-satu. Yuk. Ambil deh satu-satu deh. Semuanya di berpiring aja, ambil satu ya, satu orang satu ya. Sausnya ada, silahkan coba. Jadi semuanya yang kita olah itu semua dari jamur semuanya. Very good. Oh, yummy. What's the name of the mushroom? Jamur. The mushroom is green with pink. Thank you, miss. What is it? It didn't take a step. Ambil barang itu. Do you know what's the name of this mushroom? What's the color of the
Okay, nice. Look. Saya mau sekali. Insyaallah. Kamu nggak dibilang tuh, kira kamu biasanya aku bilang kasih. Ya, terima kasih. Yang Alfa na batuk tumbang ya? Yang Alfa na batuk gak boleh makan. Apa yang harus Makasih Bude, nanti bentar ya. Beyond your expectations? Oh, right, okay. Good, nice job. Go above your expectations? I may be laughing, but for this, I am here. The best salad. Mana ya? Wow, lagi di dalam full ya. Kayak ayam. Iya. Rasanya Kayak ayam. ayam slice. Rasanya juga pakai. Yang ini ayam slice. Dia sih nggak ngaruh. Enak gak mas? Buah. Yes. Puding. Best forever. Aku nggak boleh makan sambal. Oh.
lagi radang sakit apa? Sakit. Berarti jangan. Pintar mana itu? Tapi enak, suka kamu jamur. Emang enak tuh jamur ya. Ini yang mau pengen. Ada. Biasanya. Why do you always take it so seriously? You take it so seriously, TV broke your heart. Oh, sejak hari pertama kan udah juga sih. Bukan, ketemu nongol jadi. Oh iya. Ambil aja semuanya, ambil. Jadi kita juga tidak sendiri Pak, karena kalau untuk mencukupi pasar itu tidak ada, kita bermitra dengan beberapa petani. Jadi kita bikin background-nya, kita kirim ke petani, nanti jamurnya kita tampung lagi, kita kirim ke yang ada.
tadi Pak sudah sampaikan juga Bu Tadawite juga sudah menyampaikan kalau petani kayaknya masih belum membuka nih ya mindsetnya untuk jadi cita-citanya menjadi petani ya. Tapi kalau pengusaha sepertinya akan bersemangat ya. Kalau omsetnya kalau boleh tahu nih Pak nih, kalau dari bulanan dari Pak Haji kira-kira berapa omset penjualan jamur? Jadi kalau untuk omset ya lumayan lah. Dari jamur itu saya bisa bikin ya, ini yang real aja ya, kita bisa bikin bukan rumah ini, kan beli lahan ini, kemudian kan bikin rumahnya, kita bisa menyekolahkan dua anak saya, dua-duanya udah jadi dokter, yang kemarin baru wisuda, yang satu lagi sudah kerja di rumah sakit. Itu dari petani, kita yang dari petani itu kita bisa menyekolahkan anak di fakultas kedokteran. Jadi ya cukup lumayan lah. Tapi kalau kita kelola dengan bagusnya, apapun mau itu jadi petani, mau jadi pedagang, kalau manajemennya nggak bener ya nggak bisa seperti ini lah. Dia harus, itu yang harus digarisbawahin gitu. Ya, jadi apa ya, hasil yang didapat oleh Pak Haji ya bentuknya seperti yang kalian lihat. Ini punya Pak Haji, ini dari Pak Haji juga ada, dan dua anak ya Pak ya? Dua anak sudah kuliah ya? Iya, sudah, yang satu baru kemarin dokteran. Yang satu udah jurusan apa nih? Ya, jurusan apa? masih dokter umum. Oh, masih dokter umum. Oh ya, siap. Karena dia pos ya, sama 2 tahun. Nah, nanti hari ini akhirnya ke pabrik jamur, kemudian nanti ke Tante Wika ya, Natural Farm. Nah, nanti Tante Wika juga akan untuk kita. Kalau Tante Wika nanti luar negeri banget ya. Nah, ya dari apa yang Tante Wika miliki, yaitu sebagai pengusaha organik dan hidroponik ya. Itu dari juga bisa jalan. Wah, ya, bisa lah jadi petani. Siapa aja nih teman-teman udah pada siap? Ya. Ayo kita ke bawah aja, langsung kita lihat ke produksi jamurnya dulu. Jadi takutnya baru selesai panen. Tahu setake kan? Setake berapa per kilonya? Itu sampai 200.000 per kilo. Nah, semuanya asal jamur itu jenisnya jamur dari padi itu bisa media untuk bibit. Jadi kalau untuk media produksi harus kita menggunakan bahan organik yang mengandung lignin sama selulosa. Itu apapun bahannya, tapi di bahan keluar ani itu ada lignin sama selulosa. Itu yang bisa yang bentuk bakal yang nantinya akan tumbuh jamur. Jadi kalau tumbuh itu baru bisa keluar jamur. Kemudian tidak selamanya kita sekarang itu negara Australia justru dia membudidayakan trichodermanya. Trichodermanya kalau di kota itu orang punya kos-kosan itu untuk orang, kalau saya itu punya kos-kosan untuk jamur. Jadi saya bikin rumah jamur, saya sediakan jamurnya, mereka menumbuhkan, nanti jamurnya kita beli lagi. Jadi kita hanya menyewakan tempatnya saja. Jadi petani tinggal datang bawa uang, sewa, saya yang bikin medianya, saya yang beli jamurnya, nanti petani hanya memelihara jamurnya saja. Jadi tidak, kalau dulu itu mau usaha jamur, mulai dari kita mencari serbuk kayunya kemana, kemudian pengolahan seperti ini, kemudian harus punya alat sterilisasi. Jadi kalau medianya sudah ada, kita siapin. Jadi petani hanya tinggal punya rumah jamurnya saja. Jadi efektif, punya 10 meter ya semuanya untuk produksi jamur. Tapi kalau kita harus ngolah sendiri, harus beli ada tempat-tempat lagi untuk pengolahan. Jadi ya kita permudah. Jadi ya banyak, sampai tempo hari saya itu sekitar 700 kita mitra binaan kita petani. Jadi kita suplai medianya, jamurnya kita tampung lagi. Jadi jalan terus kan. Cuman pas kopi bahan bakar gas atau kayu bakar. Kita yang punya pakai gas juga ada, yang punya pakai kayu bakar juga ada. Di sini mungkin adik-adik, kok kenapa peralatannya kok seperti ini, sederhana sekali gitu ya. Jadi ada peralatan yang sudah pakai steam boiler karena kita itu banyak sekali
petani yang dari luar kota, yang dari Papua, dari Maluku, dari Sumatera, dari mana, mereka belajar ke sini. Karena yang namanya petani, dia dengan keterbatasan modal kan. Jadi kalau kita suguhkan alat yang namanya steam boiler, yang harganya sampai 150 juta, belum apa-apa, mungkin petani, satu alat juga sudah mahal, pasti dia akan mundur. Tapi kita coba, kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, kita bekerja sama dengan sekolah ITB. Saya bilang tolong didesainkan alat yang sesederhana mungkin tapi bisa menghasilkan uang, dan bahannya itu ada di pelosok. Jadi harganya kalau bikin kita yang desain yang ITB itu 700.000 itu sudah bisa dipakai. 700.000 petani kan pasti mampu lah gitu, daripada dia belum apa-apa harus menyediakan alat harganya paling murah itu 150 juta, belum apa-apa pasti mundur kan. Tapi begitu kita sodorkan ini, ya bersyukurlah sekarang yang petani yang dari Papua, yang dari mana, kita terus masih komunikasi. Jadi Pak, saya belum bisa bikin bibitnya, kita suplai bibitnya dari sini. Mereka beli bibitnya dari sini, jual ke sana. Gitu. Pak, saya ada masalah, ya datang lagi ke sini. Jadi, ya lumayan lah. Jadi banyak saudara, kita mau ke Sumatera, mau ke Sulawesi, mau ke Irian. Tiap kita ke sana, Pak, udah jangan tidur di hotel, tidurnya di tempat kami aja. Sekalian kita diskusikan enak kita. Ya dikasih makan gitu kan, dikasih tempat tidur. Jadi banyak saudara dari yang asalnya dari jamur ya, yang jadi macam-macam lah itunya. Jadi banyak saudara, banyak apa. Jadi ya kita lah kita cerita dari sedikit, kita mulai aja untuk itu. Kalau mau coba silakan bareng sama itu tuh. Pegang nyampur silakan. Apa-apa deh, apa-apa. Boleh sok satu, tapi kalau masih aja tapi itu harus padat. Ya ada ukurannya lah, karena terlalu padat juga pecah plastiknya. Itu paling kalau ditimbang ya rata-rata 1,5 lah beratnya. Kalau mau ambil ukurannya harus itu dong dibuka. Buka jamurnya ambil bagian dalamnya. Karena kalau di luar itu biasanya kan ada debu, ada apa, itu terkontaminasi ke situ. Jadi kalau diambil dalamnya, tapi jamurnya itu harus jamur yang awal, yang pertama kali muncul, yang belum pernah kita siram. Jadi belum ada terkontaminasi yang lain, itu ambil, kemudian diambil. Pak, ini tumbuh keras. Dari India ya, dari Washington kita kirim bibit. Are you using mask? Ini di bandara. Mask. Mask up first. Bahannya jamur itu adanya di India. Dia kerja. Ternyata dia itu bukan bikin jamur, bukan itu kita jamur juga. Jadi dia udah berubah kayak nasi. Dia yang mau dia udah luar biasa. Dia itu bikin baju, logonya jamur, nasi, jamur, kopi, segala naik. Itu pasti ada jamurnya. Ya. Tuh. Pasti ada tekanannya. Kalau udah diapain? Masih ada, kalau di masih ada lah. Habat di Karena pernah ke dapur kali ya. kalau udah diapain? Oh gimana mau? What the hell?
Hello everyone, it's with me Davina and my name Kelvin. In this episode we'll hear about students' experience, fun, highlights and even some travel tips for future tips. Let's dive in. So we are here at Bandung where students from JS 1, 2, 3 are exploring and learning outside the classroom. Let's check in with some of them to hear about their experience. What has been your favorite part of this trip so far? I really love seeing the nature. It is so beautiful, especially the green mountains and the beautiful trees. That sounds amazing. Let's hear from another student about their experience. Thank you, Melvin. Thank you. Okay, 1, 2, 3, go. Next, we have an exclusive interview with Miss Cookie, who helped organize this field trip. Let's hear what she has to say. Hello, Miss Cookie. What was the main goal of this field trip? We studied the vegetables, farming. Today, we have planned to go to one place and farming, and then also live on okay. Cookie, that's all. Thank you very much. What about the guests? Okay, see you guys in another location because we're gonna have lunch together later. Okay, bye bye. Yang namanya gerobak itu harganya bisa 40-50 ribu per kantong per box ya. Dan ditanamannya bukan ditanam seperti ini, jadi biasa ditaruh di kantong. Begini. Kalau udah ada sama karet, datang. Baru dikasih. Mana karet itu? Dari karet ini. Semprotan air. Coba yang baru aja. Seperti triplek gitu. Bentuknya seperti itu. Ya. Jamur ini ditanam di media jerami, itu bisa menaikkan bobot berat ternak kambing. Dari miselium, jadi ditanamnya di sudah bisa dijual. Coba ini pakai sampai masuk ke bawah ke dalam. Ya, masih ya. Nah, kayak gitu. Buka. Tadi siapa yang Pak. Nah. Tadi semuanya lagi di depan ini. Ini bibit dulu. Nah, ini kasih bibit. Ini ya. Nah, 3 ikatan. Aduh. 3 ikatan. Iya. Ini. Ini. Satu. Dua. 3. Tapi ya, satu. Dipegang ininya. Dua. Cahaya. Ini harus semuanya terbagi. Coba kan? Bang, ini. Satu, dua.
tiga. Oh, ya, harus ya, maju itu masukinnya gampang. Nih, masukin. Ini harus udah harus masuk di sini ya. Kurang itu udah dikasih maju. Tinggal masukin maju. Gini deh. Itu kurang ini. Sampai ke bawah. Dua, tiga. Oke gini ya? Pak, yang ini nggak bisa. Baru buka ini ya? Baru buka ini ya? Ini juga harus sama itu. Gini kan Pak? Bayangkan Steven. Harus sama gini. Yang ini. Tiga ikatan aja. Yang ini ya, kita kan mau bisa masukin ini kan. Jadi ya. Oke, maju. Majunya gini. Ini tarik. Oh, tarik. Maksudnya jangan harus sama gitu ya. Itu maju. Itu udah. Yang penting jangan lepas ini. Filternya separuh harus masuk ke dalam gitu. Ini fungsinya buat filter angin. Untuk ini jamur ini kan pernapasan. Oh, oke. Kalau ini mati kalau ada napas. Kapasnya dikit Pak. Ya, Kapasnya dikit nah. Jangan taruh gede, jangan taruh sedikit. Jadi habis dikaretin dibuka. Ya, gitu. Yang penting ini ada pernapasan lah gitu, ada kapas. Baru jadi nih. Ini ada separuh. Ya tinggal lebih dibulir ya. Bibitnya mana? Ini
Davin, dirontokin ini doang kan? Bibitnya. Lu ya, nanti gua hancurin pakai ini. Hancurin dulu Davin, hancurin dulu. Tangan gua nih. Terus teman, hancurin. Sampai ke bawah Davin, sampai ke bawah itu ke atas. Davin. Nah itu bisa. Awas. Yang belum pernah ditemukan di dunia alat yang jamur makanan dari olahan-olahan jamur semua. Jadi ada sate jamur, pepes jamur, puyuhan jamur, kerupuknya juga dari jamur, itu semuanya dari jamur. Itu nasinya juga dari jamur. Iya, jamurnya dijual beli beras. Jadi inilah makanan olahan-olahan itu dari jamur kita olah dari jamur semua. Jadi biar orang juga tahu kalau beli jamur itu tidak hanya dioseng saja, bisa dibikin berbagai macam. Bisa bikin kayak skutel, itu bisa macam-macam variasinya ada. Jadi jamur itu bisa jadi sebagai pengganti daging. Kalau ada yang dagingnya ganti pakai jamur. Karena proteinnya juga cukup tinggi untuk jamur. Ya boleh, silakan dimulai deh kalau mau. Mumpung hangat. Jangan makan dulu ya.
I don't know, just try it. Ayo, teachers, 3. Let's go. Alvin.
Oh,